saya Briantana, saya dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan tentang Monster Dice bersama teman saya Octavian. Monster ini tidak terbelakangnya karena dadu sangat jarang sekali menjadi media utama dalam permainan tersebut, dan bentuk dadu itu kurang menarik dan anak-anak cenderung suka bermain video game. Tujuan permainan ini adalah mempererat hubungan antara keluarga dan teman, menumbuhkan jiwa kompetitif, dan mengedukasi beberapa operasi penjualan. Kelengkapan dalam permainan ini adalah 2 buah dadu, 4 buah pion, 2 set kartu, lucky card dan monster card masing-masing berjumlah 20, dan papan. Lucky card adalah satu set kartu yang berisi 20 kartu yang memberikan efek bonus pada permainan tersebut. Tapi ada peraturannya. Jika mendapatkan lucky card, tidak bisa langsung digunakan, harus menunggu giliran selanjutnya dan hanya bisa dipakai 1 kali. Terdapat juga kartu lain yaitu monster card yang berguna untuk melawan monster, terdapat 20 kartu juga. Jika gagal mengalahkan monster, maka harus mundur sebanyak HP monster tersebut. Misal 7 HP, maka harus mundur 7 langkah. Di bawah kartu terdapat angka 10 pangkat 3, yang artinya kocok dadu harus mendapatkan angka 10 3 kali. Cara dan aturan bermain: 1 terdiri dari 2-4 orang yang menentukan pertama kali jalan dengan cara sweet atau yang lainnya. 2 diperbolehkan menggunakan 2 dadu untuk mengarahkan pilihan mereka. 3 ada kondisi boleh menggunakan 1 dadu, yaitu saat memilih rute dan memilih efek random. 4 siapapun yang sampai ke finish dan mengalahkan final boss pertama, maka ia adalah pemenang. Simulasi permainan akan diterangkan oleh Octavian. Silakan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan mensimulasikan permainan Monster Dice-nya. Di sini saya sudah punya videonya di mana saya menjelaskan bagaimana ketika kita bermain permainan Monster Dice ini. Nah, di sini saya sudah punya 3 pion warna hijau, biru, dan merah. Dan juga papan juga. Tidak ada lucky card, monster card, dan boss monsternya. Dan kita langsung aja ke permainannya. Kita langsung saja ke permainannya. Di sini saya sudah ada virtual dice roller untuk menentukan siapa yang jalan pertama, giliran kedua, dan giliran ketiga. Itu menggunakan dadu. Siapa yang dapat angka dadu paling tinggi, dia giliran pertama. Dan yang paling rendah tentunya dia dapat giliran terakhir. Kita coba untuk yang merah dulu. Untuk yang merah ya. Untuk yang merah kita roll dice 7. Merah dapat 7. Ya, merah dapat 7. Kemudian yang biru. Tadi merah 7, biru kalau dia lebih tinggi dari 7 dia berarti biru giliran pertama. Iya, biru dapat 8. Biru dapat 8 berarti giliran pertama biru, giliran kedua merah. Tapi masih ada hijau. Kita coba hijau 7. Hijau sama dengan merah. Seharusnya kalau sama kayak begini kita tentukan dengan sweet, tapi bisa juga tentukan dengan siapa yang dapat nilai 7 ini duluan. Misal tadi kan merah dapat duluan 7, berarti merah yang kedua baru hijau ketiga. Sekarang kita ke gilirannya, kita ke permainannya langsung. Kita biru duluan ya, kita roll dice untuk biru. Biru berapa? Dapat 3. 1, 2, 3.
Jadi gilirannya merah dulu baru hijau. Dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama yang tidak dapat efek apa-apa karena tidak di yang berwarna. Kemudian gilirannya hijau. Tadi untuk hijau dia dapat 8. Jadi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sayangnya hijau harus mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Karena dia dapat efek yang merah min 4, berarti dia harus mundur 4 langkah. Nah, tapi ini kan hijau di biru. Kalau mundur tidak ada efek yang bisa aktif itu ya. Final bossnya Eclipse Dragon HP-nya 1244. Jadi kalau pemainnya kalah bisa biru, kita coba ya. Biru saja sudah finish. Kita katakan biru sudah sampai finish. Dan dia coba buat lawan Eclipse Dragon. Harus 12 4 kali. Cuma dapat 5. Dia kalah, dia harus mundur 12 langkah. Kalau nggak salah tuh, kalau 12 langkah dari situ itu segini ya, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita roll dice untuk merah. 4, 6. Kita dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 jadi 6 kan, berarti 1. Maka dia berhenti dulu di orange ini. Setiap ada belokan pasti akan ada orange ini dan pemain harus berhenti. Kan dia 6, dia 5 sini, 1. Yang harus dilakukan adalah untuk memilih rute. Memilih rute itu bisa dilakukan dengan mengocok satu dadu. Kalau genap dia ke kanan, kalau ganjil dia ke kiri. Nah, 6 tuh genap. Berarti dia kanan sini kan, di 1 dan 1. Nah, 1 buat efek random. Efek random juga sama kayak untuk milih rute. Kalau genap tepat lucky card, kalau ganjil dia harus melawan monster. Coba kita roll. Kalau genap dapat lucky card dia 4. Karena dia 4, dia dapat lucky card. Oke, lucky card diambil di sini. Karena ini kan di simulasi sediakannya. Kalau aslinya kita harus mengambil kartu lucky cardnya dari sini. Kita pilih. Kalau sebenarnya kan nggak bisa pilih karena kita nggak tahu nanti kita ambil kartu apa, karena kan terbalik begini kan. Ini kan bagian belakangnya kan. Bagian belakang lucky card. Kalau ini bagian belakangnya monster card. Contohnya dapat angka 3. Tapi lucky card ini hanya bisa digunakan di giliran selanjutnya. Nggak bisa digunakan langsung di giliran yang sama ketika kita mendapatkan lucky card ini. Misalnya hijau di sini kan, terus dia di sini di 0 ini, itu berarti hijau. Jika dia di 0 itu pemain tidak bisa bergerak, yang artinya skip 1 giliran kalau dia di sini di 0 ini. Tapi giliran yang selanjutnya lagi bisa yang back ini. Kalau andanya merah di sini, dia di sini,
dia itu harus kembali ke start, jadi dipaksa balik ke start kalau dia mendarat pas di situ. Kalau lewat saja tidak apa-apa, tapi kalau mendarat di back ini, berarti dia harus kembali ke start. Untuk monster cardnya sendiri sama kayak pas lawan bosnya, kalau kalah lawan monster harus mundur sesuai dengan HP monster itu sendiri. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video tentang simulasi permainannya. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Target market kami pertama yang usianya minimal 7 tahun. Kemudian profesinya segala profesi bisa. Kemudian jumlah pemain minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Kelebihan permainan ini, yang pertama, permainan ini tuh bisa dimainkan bersama keluarga dan teman. Kemudian visual kartu dan papan yang menarik bagi anak-anak. Orang dewasa pun bisa tertarik dengan visual dari permainan ini. Kemudian cara main yang lumayan sederhana, tapi tetap menyenangkan dan untuk dimainkan. Tapi sebenarnya inti dari permainan ini adalah untuk bersenang-senang. Jadi menang dan kalahnya itu hanyalah bonus. Kemudian permainan ini dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu. Mungkin ada tambahan monster lagi, atau tambahan efek-efek lainnya, variasinya, dan lain-lain. Kemudian perkiraan harga dan keuntungan. Bahan dan alat yang harus dibeli. Pertama, untuk bahan papannya sendiri membutuhkan kertas karton dan kertas art paper. Kemudian untuk dadu, ini ada dadu yang warna-warni, harganya 2.400. Dadu yang biasa harganya tidak jauh berbeda. Kemudian dice cup shaker untuk cup pengucek dadunya, harganya lumayan mahal, harganya 65.500. Kemudian pionnya ada 4, di sini harganya 700 rupiah. Untuk kartunya sendiri, jasa untuk mencetak kartunya sendiri tuh sekitar 25.000 sampai 50.000. Semua bahan dan alat itu harganya kami kalkulasikan, dan perkiraan modalnya itu sekitar 250.000 sampai 300.000 atau mungkin bisa lebih. Kemudian perkiraan harganya sekira-kira 105.000. Kemudian keuntungannya, terjual 10, misalnya 10 sudah dapat 1 juta. Jadi untuk investor yang ingin bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan permainan ini, kami sangat appreciate itu, supaya permainan ini dapat diperjualbelikan di pasaran. Nah, itu saja presentasi tentang permainan Monster Dash dari kami, dari kelompok 7. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like, komen, dan share. Terima kasih.